yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi dalam pertemuan kita keempat ya. Kali ini Pak Sabtul akan menyampaikan pertemuan keempat, yaitu hubungan nilai kepuasan ya dan loyalitas pelanggan. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai pelanggan, tentu kita harus tahu ya, antara selisih antara jumlah nilai dan jumlah biaya dari suatu tawaran dan alternatif lainnya. Maka di sini kita akan menyampaikan tentang nilai ya, nilai produk ya, tawaran nilai produk, kemudian nilai layanan dan nilai personalia dan nilai citra. Nah, nilai produk ini adalah biaya produksi. Nah, kalau kita berbicara produk itu bukan itu kan, ini hanya bahan. Nah, kemudian tentu ada nilai layanan, segala sesuatu pakai layanan, kemudian nilai personalia, biaya tenaga kerja ya, kemudian ada citra. Citra ini adalah membangun sebuah etika ya dalam sebuah perusahaan, itu agar citranya itu bagus, itu juga mempunyai nilai, artinya ada nilai harganya itu ya, ada uangnya. Kemudian menjadi nilai pelanggan total. Nah, kalau disebut nilai pelanggan total berarti ini adalah biaya produk secara keseluruhan ya, secara keseluruhan nilai pelanggan total. Nah, kemudian kita juga akan membicarakan tentang biaya pelanggan total. Nah, pelanggan ini juga bukan berarti pelanggan itu pelanggan itu juga ada perhitungan secara terperinci ya. Di samping BBM, kita juga ada biaya moneter, kita belanja jelas pakai uang. Kemudian ada biaya waktu. Kenapa? Kita kan mau belanja kan meninggalkan waktu kita yang bisa kita bekerja, kita mendapatkan uang, kemudian kita belanja, berarti ada biayanya. Kemudian biaya energi tadi ya, BBM itu ya. Kemudian ada biaya psikis. Nah, ini biaya kita mau belanja kan berpikir, kita memilih yang mana, ini juga ada biaya. Maka kalau kita secara keseluruhannya, maka ketika orang mau belanja itu ada disebut biaya total pelanggan, jadi nilai. Nah, kemudian setelah itu perusahaan akan memberikan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nah, itulah. Jadi perlu ketahui bahwa produk itu mempunyai biaya-biaya dari biaya produk ya, sampai biaya personal ya, biaya dividend dan sebagainya, itu ada secara global menjadi nilai pelanggan total. Nah, kemudian orang belanja juga ada biayanya. Tadi ada biaya pikiran, biaya BBM, ada biaya waktu dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kepuasan pelanggan. Nah, kalau kita berbicara kepuasan pelanggan, seberapa tinggi persepsi kinerja sebuah produk. Nah, kemudian menurut harapan seorang pelanggan. Jadi pelanggan itu sekarang itu harus luar biasa memilih sebagaimana kualitas ya, dan kualitasnya dan bagaimana selanjutnya. Nah, sehingga harapan pelanggan itu diperoleh melalui pelanggan itu mengetahui produk baru, produk bagus, kualitas itu kan bisa diperoleh dari mana-mana ya. Di antara adalah pelanggan itu membeli masa lalu. Jadi dulu saya suka barang ini, maka saya akan barang ini. Itu pelanggan loyal ya. Jadi orang-orang yang punya loyal pada perusahaan karena kualitas. Kemudian rekomendasi dari teman yang belum pernah membeli, nah, maka mereka itu loh barang itu loh bagus, maka ini juga rekomendasi dari teman atau kolega atau pelanggan. Kemudian informasi dan janji pemasar dan pesaing. Nah, informasi ini juga bisa kita peroleh seorang pelanggan itu dari seorang marketing ya. Marketing itu karena kita belajar marketing, kita belajar pemasaran, secara otomatis pelanggan itu juga diawali dari sini gitu ya, bisa juga dari
seorang informasi dan pemasar dan pesaing. Kenapa pesaing? Karena barang di luar itu kan banyak. Wah, bagus ini, bagus ini, bagus ini, bagus ini. Nah, itu ya. Kemudian loyalitas pelanggan, keinginan pelanggan untuk tetap bertahan dalam membeli atau menggunakan produk dari suatu pemasar. Jadi inilah, kalau kita berbicara secara global bahwa pelanggan itu sangat fanatik ketika produk kita bagus, sehingga mereka akan bertahan ya untuk membeli dan menggunakan produk dari suatu perusahaan. Nah, kemudian manfaat loyalitas. Kenapa perusahaan kok butuh loyalitas pelanggan? Nah, karena apa? Karena apabila itu kurangnya sensitif terhadap perubahan harga, pelanggan itu walaupun kalau sudah loyal pada barang itu maka harga itu nomor 2 ya. Karena fanatiknya ya, baju bermerek itu kan mahal karena sudah fanatik sehingga akan dibeli itu ya. Kemudian komitmen terhadap produk perusahaan, selalu komit. Yang tadi saya sampaikan, seperti orang suka sepeda motor Honda dan Yamaha, itu kedua-duanya produk Jepang. Tapi kenapa kalau sudah suka Yamaha juga dia tidak mau beli Honda? Kalau orang sudah suka Honda, dia nggak beli Yamaha, nggak mau. Nah, inilah yang disebut pelanggan. Untuk beralih ke sini itu banyak pertimbangannya dan itu membutuhkan energi ya. Tapi saya punya teman bahwa mereka dari dahulu sampai sekarang ya suka Yamaha, tak mau pindah. Nah, yang Honda juga nggak pindah itu ya. Kemudian tetap setia dalam jangka waktu yang lama, dan ini jangka waktu lama dan lama sekali memang. Jadi untuk berpindah ke barang yang lain itu dia lama. Cuma membangun komitmen yang positif ya, selalu komitmen. Jadi selalu berkomitmen pada barang ini bahwa saya suka ini dan komitmen suka ini kan sumber informasi yang akurat. Jadi manfaat loyal itu pelanggan itu kita bisa membuat juga ya, sumber dari beberapa kolega ya dan yang akurat. Nah, itulah kalau kita perusahaan yang sudah punya nama bagus ya, maka mereka tidak akan kehilangan pelanggan karena kualitasnya itu ya. Nah, itu kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana perusahaan itu bisa memperoleh berapa jumlah pelanggan kita. Nah, segmennya, umurnya, dan itu bisa diketahui ya. Jadi perusahaan-perusahaan semacam itu memang sering ya membuat semacam kuis di hadiah-hadiah. Sebenarnya secara tidak langsung kalau ada perusahaan itu memberikan hadiah atau kuis, itu hanya mereka ingin mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah pelanggan saya, kemudian segmennya, jadi umurnya berapa. Nah, inilah kita membangun loyalitas untuk berinteraksi dengan pelanggan ya, dengan cara tadi yang saya sampaikan melalui kuis, juga pengembangan program loyalitas, mempersonalisasikan pemasaran, juga menciptakan ikatan institusional. Nah, database pelanggan dan pemasaran dan pemasaran database. Nah, kalau database ini pelanggan itu jelas bagaimana untuk mengetahui pelanggan kita jumlahnya. Nah, semua distributor atau yang market yang jual itu dikasih sebuah program tadi yang sama lewat hadiah-hadiah. Jadi banyak sekarang kalau kita akan diundi di bulan ini, nah, maka satu hari yang beli motor atau yang belanja di toko ini sudah tahu, segmen umurnya sudah tahu, artinya oh berarti kalau barang ini yang disukai umurnya orang sini. Nah, disitulah kita bisa menciptakan kebijakan dalam memasarkan suatu barang. Nah, barang yang diminati umur berapa, karena kalau kita ada kuis-kuis seperti itu kan kita ada umur ya, ada nomor HP. Nah, itu sebenarnya secara di samping promosi, secara tidak langsung kita ingin mengetahui jumlah pelanggan yang belanja di situ. Jadi untuk menentukan segmen pasarnya apa yang dibutuhkan. Nah, itulah strategi perusahaan yang sudah mempunyai pelanggan bagus atau yang mereka baru untuk memasarkan barang baru, maka biasanya melalui untuk mengetahui loyal melalui seperti itu. Kalau sekarang sudah melalui angket dan sebagainya itu ya. Tapi kalau angket tidak menarik banget. Tapi kalau
nanti bulan Desember akan diundi, maka orang belanja 50.000 dapat 1 kupon. Nah, berlewat. Nah, ini adalah bagaimana untuk mengetahui loyal pelanggan secara umum melalui kuis-kuis itu. Nah, kemudian kita coba untuk memberikan bagaimana kita untuk mengetahui produk kita itu positif atau negatif, ya. Kalau produk kita diterima oleh masyarakat dan sangat kecil, ya, sangat kecil untuk mengetahui kekurangan, maka diterima, itu adalah positif. Seperti tadi saya sebutkan, jadi pelanggan itu kan juga kasih kotak saran, ingin mengetahui apa kekurangan produk saya. Nah, dari sini kita akan memperoleh informasi dari beberapa pelanggan yang jumlahnya banyak, ya, sehingga produk itu bisa diperbaiki juga ikut dari partisipasi dari seorang pelanggan yang loyal. Tuh, sehingga oh ini ya kurang ini, sehingga ada beberapa produk yang gagal, ya, karena tidak disukai oleh pelanggan, ya. Sering ya merek-merek baru secara apa ya, secara kualitas memang sudah kurang, harga murah, tapi kalau ada orang sudah suka dengan barang yang disukai dan walaupun mahal, itulah beberapa teknik, ya, seperti ini ya di dalam slide itu, ya, bahwa ini adalah produk apabila diterima dengan positif, maka itu tandanya adalah pelanggan itu puas. Saya kira itu adik-adik sekalian pertemuan pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Samsul punya manfaat untuk kalian semua. Jadi kita sudah mulai mencoba, nanti kita akan mencoba bagaimana untuk supaya pelanggan itu menjadi loyalitas untuk pertemuan selanjutnya, ya, teknik-tekniknya. Dan kali ini kita cukupi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.